Shalom saudara, happy Sunday buat setiap kita. Mari saat ini kita mau sama-sama datang di hadirat Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Sebab kita percaya ada kuasa yang luar biasa saudara di tengah-tengah setiap kita. Karena Tuhan hadir dan bertahta di setiap pujian umatnya. Haleluya. Oh, yeah. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuliakan nama. Sama-sama katakan bagi Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Amin. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Oh amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Kami percaya Tuhan ada kuasa yang dahsyat di dalam nama Yesus. Umat Tuhan sama-sama katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Namanya Tuhanku, menara yang kota benteng perlindunganku. Oh, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia, amin, di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Oh Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Saudara, kita percaya di dalam nama Yesus ada kuasa yang besar, amin. Bahkan hal yang mustahil sekalipun akan terjadi karena nama Tuhan kita sangat berkuasa. Sama-sama katakan pujian ini saudara dengan segenap hatimu. Katakan padanya. Nama di atas segala nama, oh, nama yang telah membebaskanku. Bahkan segala kuasa pun tunduk, segala kuasa tunduk, oh pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk, oh pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang, haleluya. Engkau yang
mulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kami percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik, saudara. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami bawa penyembahan kami bawa doa kami Tuhan, bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami bersatu hati dan kami percaya kemuliaan-Mu akan Kau nyatakan di tengah-tengah setiap kami. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Sama-sama katakan. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu, dan rancangan-Mu yang mulia. Amin. Kami percaya Tuhan, dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Kami ucapkan berkat bagi Indonesia. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Oh, bagi
bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Biar nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi, dan kemuliaan-Mu Tuhan dicurahkan atas Indonesia. Oh, thank you Jesus. Ini doa kami. Shalom, kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau dengarkan firman Tuhan, dan mari Bapak Ibu kita akan berdoa bersama. Bapa di sorga, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang memeliharakan hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kami boleh ada bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena ada Tuhan bersama dengan kami. Sekarang kami mau terima firman-Mu, buatlah kami mengerti dan buatlah kami mampu untuk kami bisa melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu saat ini menjadi saluran berkat bagi umat-Mu. Sehingga lewat kebenaran firman-Mu semua kami yang ada diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, shalom bagi kita semua. Pertama-tama terima kasih buat kepercayaan yang terus diberikan dalam hidup saya untuk saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati GBI Muara Karang, mulai dari Bapak, Ibu Gembala Sidang, bersama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Tema kita hari ini adalah percaya dan bertindak. Yuk kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Ada satu cerita yang ingin saya ulang kepada kita semua untuk kita bisa melihat apa maksud Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita buka Alkitab kita bersama, kita membukanya di dalam Bilangan pasalnya yang ke-13. Bilangan pasalnya yang ke-13, kita akan membaca ayatnya yang ke-27 dan ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu cerita di mana Musa mengutus 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Mereka sudah ada di dekat kota Kanaan, satu tempat, satu wilayah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk diberikan kepada mereka. Dan saya juga bisa katakan bahwa ini adalah peperangan terakhir untuk dilakukan oleh bangsa Israel untuk mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Itu sebabnya sebelum mereka berperang, Musa menyuruh ke-12 orang untuk mengintai negeri itu.
Dan kalau saudara baca dalam kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang diutus Musa adalah orang-orang yang menjadi pemimpin dari tiap suku yang ada di bangsa Israel. Ada 12 orang, ada 12 suku. Dan yang diutus adalah orang-orang yang menjadi pemimpin. Dengan tujuan nanti mereka yang akan memberikan laporan kepada Musa. Nanti mereka itulah orang yang akan memberitahu kepada setiap suku yang mereka pimpin, saudara. Dan singkat cerita, saudara, kalau dari ayat yang kita baca tadi, ini merupakan laporan yang diberikan oleh 12 orang ini kepada Musa. Kurang lebih 40 hari mereka ada di tanah Kanaan, mengintai, melihat, saudara, wilayah Kanaan. Dan inilah laporannya, saudara. Mereka menceritakan bahwa memang itu adalah tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu adalah tanah yang subur, tepat seperti yang Tuhan katakan kepada mereka. Tetapi di samping itu mereka juga melihat bahwa orang-orang yang tinggal di Kanaan itu adalah orang-orang yang kuat. Alkitab berkata ada keturunan Enak di sana, orang-orang raksasa. 12-12-nya, saudara, ini melihat hal yang sama. Tetapi ada satu perbedaan yang kita akan lihat dari cerita ini, yaitu perbedaan ketika 12 orang ini memberikan laporan kepada Musa. Yang 10 orang menceritakan apa adanya, tetapi di akhir laporannya mereka menyelipkan kata-kata negatif. Mereka menyelipkan kekhawatiran. Mereka menyelipkan ketidakmungkinan untuk mereka bisa merebut tanah Kanaan. Sementara yang 2 orang yang kita tahu bersama yaitu Yosua dan Kaleb, mereka juga menceritakan apa adanya. Tidak ada perbedaan dari apa yang mereka lihat, saudara. Sama, mereka melihat susu dan madu, tanah yang subur. Yosua dan Kaleb juga laporkan itu. Yosua dan Kaleb juga tahu ada keturunan Enak, ada orang-orang raksasa di sana, tinggi besar, saudara. Sama-sama dilihat, saudara. Laporannya sama. Coba kita lihat dulu di ayat yang ke-13. Bilangan 13 ayatnya yang ke-33. Bilangan pasal 13 ayat 33. Kita lihat, saudara. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi ada sesuatu yang di depan mata mereka, sesuatu yang membuat rasa khawatir itu ada dalam hidup mereka. Dan Yosua dan Kaleb juga lihat itu. Tapi di akhir laporannya, Yosua dan Kaleb memberikan hal-hal yang positif. Yosua dan Kaleb berkata kepada bangsa Israel, memberitahu kepada Musa bahwa kita pasti bisa mengalahkan mereka. Sekalipun mereka orang raksasa, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Sementara 10 orang berkata tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Mustahil kita bisa merebut kota itu. Disinilah perbedaan jelas, saudara. Antara orang-orang yang percaya sungguh kepada Tuhan dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka tema yang saya berikan di khotbah saya ini adalah percaya dan bertindak, saudara. 10 orang adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi pengenalan mereka kepada Tuhan itu kurang. Itu yang membuat mereka tidak bisa melihat Tuhan yang besar yang menyertai mereka. Mereka hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata mereka, saudara. Keturunan Enak, orang-orang raksasa tinggi besar. Mereka lihat itu dan mereka tidak bisa melihat Tuhan yang sudah menuntun mereka. Itu sebabnya mereka takut untuk bertindak, takut untuk melangkah, saudara. Sementara Yosua dan Kaleb adalah orang yang percaya dan mereka adalah orang yang benar-benar mengenal Tuhan, saudara.
Itu sebabnya kalau saudara baca cerita selanjutnya, mereka berkata kepada bangsa Israel, tidak, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Kita pasti bisa merebut tanah itu. Ini yang harus ada dalam setiap kehidupan kita, saudara. Di tengah-tengah situasi pandemi yang masih berlangsung sampai hari ini, yang kita nggak tahu sampai kapan, saudara. Kita adalah orang percaya kepada Tuhan. Tapi ada yang berani bertindak, melangkah bersama dengan Tuhan. Tapi ada yang terus terpuruk, khawatir, takut, bingung, cemas, bimbang, saudara. Dalam menjalani hari-hari dalam hidup. Sama-sama orang percaya, sama-sama melihat segala sesuatunya dengan mata jasmani. Disinilah perbedaan antara orang-orang yang benar-benar percaya dan mengenal Tuhannya dengan orang yang percaya tapi tidak mengenal Tuhan. Orang yang percaya dan benar-benar mengenal Tuhan adalah orang yang pasti bertindak. Ada kesulitan, ada masalah besar, ada persoalan yang besar, dia nggak takut. Kenapa? Karena dia percaya dia punya Tuhan yang besar. Yang pasti akan menolong hidup mereka. Amin, saudara. Dan seharusnya 10 orang pengintai ini harus bisa melihat dong. Mereka harus bisa ingat dong perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup mereka, saudara. Seharusnya mereka punya semangat dong. Untuk apa? Untuk berperang merebut tanah Kanaan. Karena apa? Mereka bawa hasil. Kalau saudara baca ceritanya, saudara, mereka memetik tandan buah anggur. Dan untuk mengangkat satu tandan buah anggur harus 2 orang dipikul, saudara. Saking apa? Saking suburnya tanah itu. Saking besarnya buah anggur itu. Belum lagi delimanya juga, saudara. Seharusnya mereka punya semangat untuk merebut itu. Tapi inilah, saudara. Mereka tidak terlalu mengenal Tuhannya. Maka kepercayaan mereka dibarengi dengan kekhawatiran. Dan saya bersyukur sekali, saudara, Musa adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Musa adalah seorang pemimpin, saudara, yang bisa juga menilai setiap laporan yang diberikan kepada dia. Musa adalah seorang pemimpin yang juga penuh dengan Roh Allah, saudara. Dia tidak terbawa arus kepada mayoritas dari 10 orang yang memberikan laporan kepada dia. Aduh, saudara, kalau Musa bukan seorang pemimpin yang baik, dia akan lebih percaya kepada laporan 10 orang daripada cuma 2 orang. Dia akan terbawa arus dengan yang mayoritas. Tapi Musa adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Musa adalah seorang pemimpin yang punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Musa adalah seorang pemimpin yang penuh dengan Roh Allah. Sehingga dia lebih percaya kepada laporan Yosua dan Kaleb ketika mereka mengatakan bahwa kita pasti bisa mengalahkan orang Kanaan. Maka dia ujung-ujungnya berperang, maju, melangkah. Yang pada akhirnya kita tahu bersama, akhirnya tanah itu dimiliki oleh bangsa Israel. Dan tiap suku memiliki tanah perjanjian itu, sudah. Coba kalau Musa mengikuti laporan dari 10 orang. Maka saya percaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati janji Tuhan. Mereka tahu janji Tuhan. Tapi tidak akan pernah bisa menikmati janji Tuhan. Kenapa? Takut. Bahkan kalau saudara baca ceritanya, bangsa Israel yang mulai terpengaruh dengan laporan 10 orang itu, saudara. Mereka pengen mengangkat seorang pemimpin untuk membawa mereka lagi kembali ke tanah Mesir. Bayangin, saudara. Udah tinggal selangkah lagi meraih kemenangan. Udah tinggal selangkah lagi menerima janji Tuhan. Menikmati tanah perjanjian. Takut, saudara. Mereka lupa perbuatan Tuhan sejak mereka di Mesir dibawa keluar lewat 10 tulah. Mereka lupa Tuhan membelah laut dan mereka berjalan di tanah yang kering di tengah laut. Mereka lupa kalau Tuhan bisa merubah air pahit jadi manis. Mereka lupa mereka tinggal ambil makanan tiap pagi. Tuhan memberikan makanan kepada mereka. Mereka lupa bahwa kasut mereka tuh nggak pernah rusak. Berjalan sekian waktu lamanya di padang gurun, saudara. Mereka lupa ketika mereka kepengen makan daging, Tuhan kirim burung ke perkemahan. Mereka lupa itu semua. Bahkan mereka lupa tiang awan dan tiang api yang menuntun mereka, mengarahkan mereka sampai di depan tanah perjanjian. Kok bisa mereka lupa gitu?
Maka saya mau katakan dengan tegas lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Kalau engkau juga ada dalam kekhawatiran, engkau sedang terpuruk, engkau kehilangan pengharapan, engkau adalah orang-orang yang lupa akan perbuatan Tuhan yang dasar dalam hidupmu. Udah banyak perbuatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang saya percaya kalau kita disuruh menyaksikannya, kita udah bingung. Sudah, kenapa? Bukan kita jadi orang yang pelupa, karena udah terlalu banyak yang Tuhan sudah buat dalam setiap kehidupan kita. Nah, kenapa ketika kita harus hadapi persoalan, tantangan, kesulitan dalam hidup kita, saudara, kita harus punya kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup kita. Maka, percaya saja tidak cukup. Harus melangkah untuk apa? Menikmati janji Tuhan. Oh, selamanya bangsa Israel akan ada di padang gurun kalau mereka tidak bertindak, saudara. Tapi untungnya, saudara, Yosua dan Kaleb adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, saudara. Mereka bisa menenangkan bangsa Israel yang gelisah karena laporan itu. Aduh, saudara. Coba deh saudara bayangkan bagaimana kalau mereka tidak mau melangkah. Ada banyak orang yang pada akhirnya kehilangan segala yang baik daripada Tuhan. Ada banyak orang yang cuma tahu tentang janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Ada banyak anak Tuhan yang hanya melihat orang lain menerima janji Tuhan, sedangkan dia tidak menerima. Sama-sama orang percaya. Nah, itu sebabnya saya tidak mau seberapa banyak kita yang ada, kita menjadi orang-orang seperti itu. Melihat segala sesuatunya takut, lupa kita punya Tuhan yang besar. Ada beberapa ayat yang ingin saya sampaikan kepada kita, saudara, untuk kita bisa melangkah dalam menghadapi segala sesuatu yang harus kita hadapi dalam hidup kita. Pergumulan kita, permasalahan kita, kesulitan kita, itu beda-beda, saudara. Tetapi yang gak beda adalah Tuhan kita. Kita percaya terus melangkah bersama dengan Tuhan, maka ada hal-hal dahsyat yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Yesaya pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-15. Di sana dikatakan oleh firman Tuhan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kenapa saya sebutkan ayat ini? Karena cerita dari 12 pengintai tadi, saudara. 10 orang menceritakan kekhawatiran menghadapi keturunan Enak orang raksasa yang mempengaruhi semua bangsa Israel. Takut, gelisah, panik, saudara. Muncullah Yosua dan Kaleb. Tenang, kita punya Tuhan yang besar. Kita pasti bisa mengalahkan mereka. Ada kata pasti, saudara. Dan saya mau katakan, kenapa Yosua dan Kaleb bisa berkata, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Karena mereka tahu Tuhannya lebih besar dari setiap orang yang ada di tanah Kanaan. Dan saya mau katakan kepada kita semua, selalu ada kepastian di dalam Yesus. Tidak ada keraguan-raguan, ada kepastian di dalam Yesus. Maka tinggal tenang dan percaya. Ada kekuatan. Terletak kekuatan. Pasti Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Apapun masalah yang sedang kita hadapi. Yang mungkin saat ini kita sedang sembunyi, lari dari masalah itu, saudara. Kita takut, bingung, panik, saudara, gelisah. Percaya. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Lalu saudara, Mazmur pasalnya yang ke-37. Mazmur 37 ayatnya yang ke-5, firman Tuhan berkata kepada kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Sekali lagi saudara, serahkanlah hidupmu kepadanya atau kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak.
Berarti Tuhan akan bertindak melakukan sesuatu dalam hidup saudara dan saya setelah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Maka dia bertindak. Kalau kita tidak mau serahkan hidup kita berserah total kepada Tuhan. Kalau kita ragu, bimbang dalam hidup kita, maka Tuhan tidak akan pernah bertindak untuk menolong hidup saudara dan saya. Jadi keputusan ada di tangan kita, saudara. Ada di tangan saudara. Secepat saudara menyerahkan segala persoalan dalam hidup kepada Tuhan. Dan percaya kepadanya full. Tanpa dibarengi dengan kekhawatiran dan keraguan-raguan. Maka tunggu. Tepat pada waktunya Tuhan. Dia akan bertindak dengan cara yang tidak pernah masuk akal dalam setiap kehidupan kita. Dalam masa-masa pelayanan saya sebagai hamba Tuhan, saya terkagum-kagum dengan cara Tuhan untuk menolong saya di saat saya susah. Saya terkagum-kagum sampai hari ini dengan cara kerja Tuhan untuk mencukupkan segala kebutuhan, keperluan dalam hidup saya. Saya terkagum-kagum dengan cara Tuhan yang menjawab setiap doa dan kerinduan dalam hidup saya. Cara-cara yang dia kerjakan dalam hidup saya. Dalam masa-masa pelayanan saya selama ini sampai hari ini. Aduh, kadang-kadang tidak pernah masuk di akal. Tuhan bisa kirimkan seseorang untuk memberkati saya dengan sebuah kendaraan untuk saya bisa pakai dalam pelayanan. Mulai dari motor dikasih orang, sampai mobil juga dikasih orang. Di saat saya sedang ada dalam kesendirian ketika saya ada di pedalaman Kalimantan, saudara, Tuhan yang hiburkan saya, Tuhan yang berikan saya kekuatan. Orang-orang satu jemaat bilang, aduh, ini orang model begini, paling cuma tahan 3 bulan jadi pengerja. Baru lulus sekolah Alkitab, saudara. Baru sampai di tempat praktek di satu daerah di Kalimantan Tengah, saudara. Mulai dari keluarga gembala sampai jemaat bilang, ya pengerja model begini mah paling tahan cuma 3 bulan. Tapi ternyata saya 2 tahun di sana, saudara. Siapa yang kasih saya kekuatan? Tuhan, saudara. Secara manusia nggak kuat, saudara. Berat pekerjaannya. Kaget saya. Dalam masa-masa praktek sebagai hamba Tuhan. Aduh, saudara. Kalau bukan Tuhan, saya sudah menyerah, saudara. Tapi ada-ada saja cara kerja Tuhan untuk menolong hidup saya. Di saat saya butuh sesuatu sampai hari ini, saudara. Ada saja yang Tuhan gerakan untuk menolong, memberkati saya. Sehingga semua kebutuhan, keperluan dalam hidup saya bisa terpenuhi sampai hari ini, saudara. Nah kalau saya udah nikmatin itu dalam hidup saya udah terima itu dalam hidup saya, saudara. Masa sih ke depannya saya khawatir lagi, saudara? Masa sih ke depannya saya ragu lagi sama Tuhan, saudara? Sudah banyak perbuatan besar Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Dan kita sering ngomong kuasa, kasih, kemurahan, berkatnya gak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Betul, saudara sering ngomong begitu. Tapi kenapa ketika kita harus menjalani hari-hari dalam hidup kita? Kenapa ketika kita harus diperhadapkan dengan masalah? Kita jadi khawatir, kita jadi lupa semuanya. Kita orang percaya, tapi belum menyerahkan sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Sampai hari ini kita belum bertindak, melangkah untuk bangkit dari keterpurukan. Untuk memiliki keyakinan, aku pasti ditolong Tuhan. Aku pasti disembuhin Tuhan. Aku pasti dibela Tuhan. Aku pasti dipulihkan sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jangan apa yang kita lihat dengan mata jasmani mengalahkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalahkanlah segala sesuatu dalam dunia ini dengan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya pernah katakan kepada jemaat Tuhan yang ada, saudara. Salah satu syarat untuk menerima mukjizat adalah jangan sampai kita tidak percaya mukjizat. Percaya yang dibutuhkan. Efesus 1 katakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Bukan bagi kita yang kaya, bukan bagi kita yang kuat, bukan bagi kita yang pintar, bagi kita yang percaya. Engkau punya segala sesuatu secara jasmani, tapi kau tidak punya kepercayaan.
maka tidak ada kehebatan kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu. Engkau tidak punya apa-apa, tapi engkau punya kepercayaan. Maka kehebatannya dinyatakan dalam hidupmu. Amin, saudara. Saya percaya di masa-masa pandemi ini udah begitu banyak firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara sudah dengar. Gereja Saudara GB Muara Karang sudah memberikan ibadah online dengan hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan berbagai macam kebenaran firman Tuhan yang suka juga saya perhatikan, saudara. Sudah waktunya, saudara, bukan cuma dengar minggu depan siapa yang khotbah ya, minggu depan temanya apa ya. Tapi ketika saudara dengar, tetap aja saudara terus saja khawatir, terus saja takut, terus saja bimbang. Nggak pernah bertindak melangkah dengan iman. Saudara tunggu apa? Bangkit, yakinkan hidup saudara, saya pasti ditolong Tuhan. Tuhan pasti menolong hidup saya. Mungkin ada yang sakit, di rumah sakit. Mungkin ada yang isoman, saudara. Percaya, bertindak. Mati hidup kita di tangan Tuhan, bukan di tangan penyakit. Melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau belum waktunya Tuhan, Tuhan akan bela kita. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, udah. Semuanya berjalan mengalir. Itu waktunya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan saat ini, saudara. Tetapi saya mau saudara bukan sekedar jadi orang percaya, lalu diam, tapi percaya dan bertindak. Hadapi masalah, hadapi persoalan, hadapi kesulitan, hadapi tantangan dalam hidup saudara bersama dengan Tuhan. Melangkahnya bersama dengan Tuhan, berjalannya bersama dengan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri, jangan andalkan manusia. Kita bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Jadilah orang-orang yang diberkati Tuhan dengan mengandalkan Tuhan dan menaruh semua pengharapan dalam hidup kita hanya kepada Dia, Yesus, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus yang luar biasa dan dahsyat itu akan memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami dikuatkan lagi, kami dinasehati lagi. Kami dimotivasi lagi Tuhan. Kami mau firman itu berakar, bertumbuh dalam setiap kehidupan kami. Membuat kami bertindak, melangkah, meninggalkan kekhawatiran, meninggalkan ketakutan dalam hidup kami. Dan melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua sidang jemaat Tuhan. Bahkan siapapun yang mendengarkan ibadah online ini. Tuhan menolong mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menyembuhkan mereka. Apa yang menjadi doa dan kerinduan mereka, Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati dengan luar biasa. Sekali lagi hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Semua diberkati oleh Tuhan. Berkati gereja-Mu GB Muara Karang. Berkati Bapak Ibu Gembala Sidang bersama dengan keluarga. Berkati pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan seluruh umat Tuhan diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga. Sempurnakanlah pelayanan hamba-Mu saat ini jadi berkat bagi umat-Mu. Dan biarlah pada akhirnya segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita selalu. Haleluya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan yang indah pada hari ini. Terima kasih juga buat firman Tuhan yang telah disampaikan tadi oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Yofi Hendiawan. Saudara, firman Tuhan hari ini luar biasa dengan judul percaya dan bertindak. Haleluya. Ini menceritakan tentang perjuangan daripada bangsa Israel yang mau masuk ke tanah Kanaan. Seperti halnya sekarang ini, saudaraku, kita masih ada di dalam suasana yang sulit, yaitu di tengah-tengah pandemi dari virus corona yang masih belum usai juga. Banyak membuat kekhawatiran, kepanikan, dan ketakutan. Tetapi kita harus percaya seperti Yosua dan juga Kaleb, yang di dalam hati mereka, di dalam iman mereka, mereka mengatakan kita punya Allah yang besar. Puji nama Tuhan. Saudara, ada ayat yang luar biasa di Yesaya 30 ayat 15 dikatakan begini, saudaraku. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Haleluya. Dalam tenang
dan tinggal di dalam Yesus, kita percaya disitulah kekuatan kita. Oleh sebab itu, kalau saat ini kita merasa lemah, berarti kita masih belum tenang dan kurang percaya kepada Tuhan. Saudara, Mazmur 37 ayat yang kelima mengatakan begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Haleluya. Kita pasti akan terkagum-kagum melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saudara, terima kasih pada Pendeta Yofi Hendiawan yang sudah memberkati kita dengan firman-Nya. Dan hari ini saya juga akan sampaikan beberapa pengumuman yang perlu kita ketahui ya saudara. Saudaraku, setiap hari Selasa kita ada ibadah komsel yang dimulai jam 8 malam dan dilaksanakan lewat Zoom meeting. Kemudian hari Kamis ibadah WBI Wanita Betel Indonesia juga secara Zoom meeting dimulai jam 11 siang dan Kamis ini nanti akan dilayani oleh PDM Anita Ratu Edo. Kemudian pada hari Sabtu pagi Pendeta Yosua Husada akan memimpin Zoom meeting doa fajar jam 6 pagi. Dan masih hari Sabtu jam 5 sore kita ada komsel remaja. Puji nama Tuhan. Dan hari Minggu jam 9 pagi kita ada ibadah sekolah minggu. Dan jam 10 seperti biasa ibadah raya diadakan. Dan untuk kali ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jeffrey Rama. Saudara-saudara, ini bisa diikuti via YouTube channel. Seluruh ibadah, baik yang lewat Zoom meeting maupun YouTube, juga kita dapat akses melalui gbink.org. Puji Tuhan. Itulah pengumuman yang perlu kita catat ya saudara. Dan sekarang mari kita mau datang lagi ke hadirat Tuhan, kita mengucap syukur dan terima kasih buat segala pertolongan dan lawatan Tuhan yang indah. Haleluya. Kita tundukkan kepala saudara. Terima kasih Bapa dalam surga. Puji nama Tuhan. Kalau pada hari ini di tengah-tengah kegalauan hati umat-Mu ya Bapa, karena masa pandemi yang masih belum kunjung usai dan makin melonjak kasusnya, Tuhan, sungguh kami memerlukan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami sudah diberkati lewat firman Tuhan dengan judul percaya dan bertindak. Biar kami juga mau mempunyai iman dan juga kekuatan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Terima kasih Bapak, Engkau berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Yofi Hendiawan yang sudah memberkati kami semua dengan firman Tuhan yang luar biasa dan yang menguatkan kami. Dan hari ini juga kami terus-menerus mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Engkau tolong ya Bapa, berikan selalu hikmat-Mu kepada para pemimpin-pemimpin bangsa, baik yang di pusat maupun sampai di daerah-daerah. Semuanya Engkau berikan kebijakan dan akal budi untuk memimpin bangsa ini menjadi yang lebih baik ya Bapak. Kami rindu Tuhan pada saat-saat kami akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, maka kondisi negara ini makin menjadi lebih baik. Indonesia sembuh, Indonesia tangguh, dan Indonesia tumbuh ya Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati jemaat-Mu, GBI Muara Karang, seluruh jemaat yang Engkau berkati dan lindungi dari segala macam mara bahaya. Dan juga Tuhan kami rindu Engkau terus-menerus memberkati dan melindungi seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh manusia dimanapun mereka berada. Kami boleh bersatu padu Tuhan dengan kekuatan yang daripada Allah. Kami boleh laksanakan vaksinasi dan juga menjalani protokol kesehatan yang baik supaya pemulihan bisa segera terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu berdoa
dan mengucap syukur kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah kita mau angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Allah Bapa kita di surga. Kasih setia dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan rohnya yang maha kudus akan terus-menerus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur kepadamu. Mari kita semua yang percaya, yang diberkati Tuhan, kita mau katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.